pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. 9 FM Radio Peduli Pare-Pare Sulawesi Selatan. Baik, apa kabar Pare-Pare? Seperti biasa tadi kita akan dengarkan informasi dari beberapa media online dan juga update COVID-19 dan sudah kita dengarkan bersama. Rekan saya Sundari Amin sudah memberikan informasi di Lintas Berita. Dan Sobat Peduli, seperti yang saya sampaikan kepada Anda di awal perjumpaan apa kabar Pare-Pare tadi, bahwa kita akan kedatangan narasumber dan kita akan ada acara talk show dari perpajakan. Kita akan berbincang-bincang seputar perpajakan. Dan Sobat Peduli, siapakah gerangan narasumber kita untuk hari ini? Penasaran kan Sobat Peduli? Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi bisa di 0811459969 atau juga bisa di 0421281110. Dan talk show ini juga disiarkan secara langsung melalui akun FB 96,9 FM Radio Peduli Pare-Pare Sulawesi Selatan. Baik Sobat Peduli, sebelum saya perkenalkan narasumber kita, baik, berkenaan dengan wajib pajak ya, bisa dinikmati fasilitas pajak hingga akhir tahun 2021 ya. Dan pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak Sobat Peduli ya, khususnya untuk pajak penghasilan atau PPH dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 hingga 31 Desember 2021. Nah, fasilitas PPH tersebut sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2020, yaitu tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasil bruto, kemudian penanganan tarif PPH 0% dan bersifat final atas tambahan. Bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. Ya mengenai perpajakan, jangan sekali-kali ya kita percaya dan memberi sesuatu ya kepada orang yang mengurus perpajakan kita. Baik Sobat Peduli, bicara perpajakan tentunya Anda sudah tidak sabar lagi untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita untuk hari ini. Dan saya sapa saja langsung, beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Pare-Pare. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rika Mayvi. Selamat pagi Mbak Raisa. Iya, apa kabar nih? Cerah banget. Aduh, cantik banget. Saya suka deh kalau punya kepala seksi begini nih. Bisa aja. Iya. Alhamdulillah baik dan sehat. Baik dan sehat. Iya, baik. Ini tadi kan kita dengarkan bersama himbauan dari Departemen Dirjen Pajak ya. Betul. Baik. Berkenaan dengan pajak ini, saya ingin sampaikan banyak banget nih ya orang-orang yang sekarang nih awam mengenai pajak, ya termasuk mungkin saya. Betul. Nah kemudian ada namanya pajak penghasilan tadi yang kita bicarakan ya. Nah di sini kan target penerimaan negara menghadapi tantangan yang sangat berat ini dengan kondisi dunia usaha yang masih terdampak COVID-19 dan belum sepenuhnya pulih. Ya, latar belakangnya itu apa untuk pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak? Oke, terima kasih Mbak Reza. Iya. Mungkin salam kenal untuk sobat Radio Peduli Pare-Pare 96,9 FM. Mungkin ini kali pertama kami bergabung di Apa Kabar Pare-Pare ya, Mbak Reza ya. Jadi memang kalau latar belakangnya saya ngomongnya di era pandemi Covid ini memang dari tahun 2020 dan tahun 2021 yang masih bergerak dengan berbagai macam aksi dari pemerintah ya, sampai dengan saat ini mungkin sobat Peduli Pare-Pare sudah tahu dengan adanya PPKM dan lain sebagainya. Itu salah satu cara untuk pemerintah untuk pertama mengamankan dulu kondisi kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kemudian mungkin teman-teman juga tahu mungkin kondisi perekonomian negara juga seperti apa gitu Mbak Reza. Jadi memang karena dampak COVID-19 ini memperlambat ekonomi dunia. Indonesia pastinya gitu ya, pastinya ketika ada yang namanya istilah lockdown versi zaman dulu, kemudian PSBB, PPKM darurat, PPKM level 4, 3, 2, 1, otomatis roda perekonomian saya nggak bilang berhenti, tapi otomatis berbeda dengan masa sebelum pandemi seperti itu. Nah, karena dampak ini memperlambat ekonomi ini salah satu latar belakang Mbak Reza. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya itu sebenarnya untuk insentif, kita kan ngomongnya insentif ya. Ini saya seperti promo loh Mbak Reza ya. Saya seperti promo ke seluruh warga negara Indonesia khususnya wajib pajak. Dalam ini promonya apa sih yang diberikan? Ini salah satu ya teman-teman semua, sobat Peduli Pare-Pare. Jadi promonya apa sih? Ini promonya ya pajak gitu, nggak jauh-jauh dari pajak. Jadi kita memperpanjang insentif yang sudah kami berikan dari tahun 2020. Jadi dari tahun 2020 taruhlah bulan Maret ya kalau nggak salah Mbak Reza ya, itu kita sudah mulai pembatasan kegiatan yang ada di negara ini. Betul. Itu kami sudah mulai menggulirkan berbagai macam fasilitas. Jadi fasilitasnya nggak yang aneh-aneh kalau yang boleh saya jelaskan di sini Mbak Reza, pasti yang memang mengena dengan wajib pajak yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu seperti itu. Kemudian pemberian insentif ini kami perpanjang dalam rangka juga kami ingin memang pemulihan kesehatan ekonomi juga, dan juga pemulihan ekonomi nasional. Kalau Mbak Reza pernah dengar istilah PEN, pemulihan ekonomi nasional. PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Betul. Baik. Jadi ketika ada yang namanya, saya ngomongnya PEN sekarang ya. Jadi semuanya harus berperan serta gitu ya. Jadi berperan serta itu ya
kami sebagai aparatur negaranya bagaimana mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian nanti kan dari masyarakat juga untuk masyarakat lagi. Dan kemudian yang terakhir mungkin pemberian insentif ini diberikan secara selektif dan prioritas kepada sektor-sektor tertentu yang tertahan dan perlu didukung laju pemulihannya, misalkan jasa kesehatan itu pasti. Kemudian jasa pendidikan ya, seperti adik-adik yang sudah mulai masuk sekolah ya Mbak Resa ya, itu juga menjadi prioritas untuk kami. Kemudian jasa angkutan, jasa konstruksi dan jasa akomodasi. Memang ini perlahan-lahan sekali, memang tidak bisa langsung dan lain sebagainya ya, karena memang butuh proses, karena antara pemulihan ekonomi nasional ini harus sejalan dengan kesehatan masyarakat. Itu harus utama. Jadi tidak bisa ekonomi dulu deh gitu ya, atau enggak yang penting sembuh dulu ya, harus bergeraknya bareng-bareng. Bisa, pasti bisa. Seperti itu Mbak Resa. Iya, kan banyak sekali nih polemik yang beredar di masyarakat bahwa pajak ini sepertinya kesannya membebani, gitu kan. Ada beberapa memang penelpon Sobat Peduli beberapa hari yang lalu mengatakan tentang pajak, ya pajak gitu ya. Beda pajak, beda denda, gitu kan. Nah, bisa nggak sedikit disampaikan kepada Sobat Peduli atau pendengar 96,9 FM? Tadi disampaikan tentang tambahan pengurangan penghasilan itu seperti itu kan. Kemudian sumbangan dapat pengurangan penghasilan bruto. Nah, ini kan biasanya bahkan ada aturan kalau kita mau keluar negeri itu harus punya NPWP ya, berkenaan seperti itu kalau mau keluar negeri ya, kalau nggak salah untuk bikin visa atau fiskal ya, seperti itu. Nah, ini supaya Sobat Peduli mengerti bahwa ada NPWP memang untuk pribadi, ada untuk perusahaan. Ini otomatis mencakup semua ya Bu Meike ya. Ya, kalau untuk NPWP memang dia single identity number seperti itu ya, begitu. untuk pajak. Tapi Iya, ini memang belum untuk secara keseluruhan, misalkan NIK pada KTP bisa nanti juga kelihatan NPWP, kita belum bisa sampai dengan saat itu, dan sebentar lagi mungkin akan ke saat itu gitu menurut Iya. saya. Yang saya tahu juga sekarang pajak itu bisa mendaftar secara online ya fasilitasnya. Betul, ya. iya. Karena ada beberapa Sobat Peduli yang mendaftarkan NPWP itu melalui online. Betul. Melalui online untuk perusahaannya, seperti itu. Baik, bisa nggak Bu Mika ini sampai ini kepada Sobat Peduli, dan Sobat Peduli kami juga menunggu Anda boleh ingin bertanya-bertanya dengan Ibu yang sangat seksi pagi hari ini. Kalau saya sebagai wajib pajak ketemu dengan seperti ini, wah saya langsung bayar pajak tanpa ditagih. Bisa di 0811459969 atau di 0421281110. Mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Peduli dasarannya seperti apa yang disampaikan tadi yang sempat saya sampaikan kepada pendengar ya, tentang tambahan pengurangan penghasilan, kemudian sumbangan dapat menjadi pengurang penghasil bruto. Mungkin bisa sedikit dikasih contekan sehingga Sobat Peduli tidak salah paham. Ini apa aja yang dipajakin gitu kan? Oke. Terima kasih Mbak Resa. Jadi memang untuk konteks pertemuan, sebenarnya saya nanti mau aja nih diundang oleh Radio Peduli Parepare. Memang kalau misalkan tadi fasilitas, kita ngomongnya mengenai fasilitas gitu ya. Ini fasilitas, ini promonya sampai dengan Desember 2021 Mbak Resa. Jadi kalau dibilang fasilitasnya apaan sih gitu ya, otomatis fasilitas-fasilitas ini kami berikan bagi wajib pajak gitu teman-teman. Jadi bagi wajib pajak, jadi memang kalau teman-teman yang belum menjadi wajib pajak, silakan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah memenuhi ketentuan Mbak Resa. Jadi memang tidak bisa sekonyong-konyong menjadi wajib pajak, tidak bisa seperti itu juga. Kadang-kadang juga ada yang memang dia udah lama harusnya jadi wajib pajak nih gitu ya, tapi ternyata nggak mau, saya mah nggak mau daftar, nanti jadi bayar pajak. Jangan jadi free rider kalau menurut saya seperti itu ya. Nah itu Betul, itu untuk untuk NPWP saya menginformasikan depannya dulu, NPWP gimana sih caranya, online teman-teman. Jadi memang udah nggak bisa lagi datang ke kantor pajak yang bawa formulir dan lain sebagainya, nggak bisa lagi Mbak Resa, karena kami juga membatasi untuk layanan tatap muka. Dan kalau menurut kami masyarakat luar biasa, apalagi di Parepare ini loh istilahnya, ketika kami batasi untuk tatap muka dengan petugas pajak, dengan wajib pajak atau masyarakat itu bisa banget. Itu tidak membutuhkan waktu yang lama menurut saya untuk menyesuaikan hal itu. Iya. Dan untuk ketika mendaftarkan NPWP secara online,
menurut saya dan kalau saya mungkin orang pajak ya baik-baik saja gitu ya. Tapi berdasarkan beberapa testimoni dan review lah ya kalau zaman sekarang dari teman-teman wajib pajak atau masyarakat yang mendaftarkan sebagai wajib pajak, tidak terdapat masalah karena semuanya kan udah online. Nah nih Mbak Reza, jadi tidak masalah. Itu basicnya. Jadi ketika teman-teman sudah menjadi wajib pajak, otomatis teman-teman memiliki nomor pokok wajib pajak. Dan sehingga apa yang harus dilakukan? Otomatis teman-teman sudah berkewajiban membayar pajak dalam hal memang teman-teman bisa menghitung sendiri, kemudian membayar sendiri dan melaporkan sendiri. Jadi kami tidak menghitungkan wajib pajaknya harusnya bayarnya segini. Itu memang ada nanti di di kegiatan kami, salah satu tugas dan fungsi kami. Iya, kami memastikan benar nggak nih bayar pajaknya. Oke, jadi karena self assessment Mbak Reza, namanya self assessment ya, self kan sendiri. Dia yang hitung, dia yang bayar, dia yang lapor. Bayar juga bukan kantor pajak teman-teman, tapi bayar memang ke bank atau bank persepsi kantor pos gitu ya. Lapornya juga menurut saya nggak usah capek lah datang ke kantor pajak gitu ya, online juga dan semuanya bisa dicoba dulu. Kalau nggak dicoba nggak bakalan bisa. Kalau udah udah pesimis duluan ya, nggak bakalan bisa. You will never know if you never try. Betul sekali. Nah itu dasarnya sih Mbak Raisa, seperti itu. Jadi basicnya untuk NPWP itu mungkin saya bisa jelaskan tadi yang Mbak Raisa tanya ya. Fasilitas, oke, fasilitas promonya Sobat Peduli. Jadi memang promo ini sampai dengan Desember 2021, saya 2 kali ngulang nih. Promonya berupa apa sih gitu ya? Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Untuk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga ini teman-teman mungkin bisa lihat juga di Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2017. Nah, di sini apa sih bentuknya gitu ya? Apakah bikin hand sanitizer ataukah bikin masker dan sebagainya? Silakan teman-teman lihat situ. Jadi teman-teman itu kalau misalkan misalkan wajib pajak badan, nah itu dapat tambahan dari pengurang penghasilan neto. Itu yang pertama Mbak Reza ya. Jadi ini fasilitasnya nggak jauh-jauh dari yang saya bilang tadi ya, jadi jasa kesehatan ini dalam hal ini. Kemudian sumbangan yang menjadi pengurang penghasilan bruto, tadi penghasilan neto, ini sumbangan menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah seperti apa bentuknya? Tentu saja nanti terdapat aturan yang nggak sekonyong-konyong semua sumbangan bisa jadi pengurang Mbak Reza. Jadi pastinya ada beberapa aturan. Jadi yang sumbangannya harus ada buktinya dan lain sebagainya ya, itu ya. Tapi kadang-kadang namanya orang nyumbang juga kadang-kadang udahlah namanya nyumbang ya gitu ya, sama seperti zakat. Mungkin kalau teman-teman, kalau saya ngomongin SPT tahunan, nah teman-teman juga tahu zakat juga bisa menjadi pengurang gitu. Tapi kadang-kadang ya itu kan memang sudah, kalau kita muslim ya, istilahnya itu sudah memang harus must gitu ya, sama dengan sumbangan ini. Kemudian berikutnya ada 4 nih kebetulan yang tadi Mbak Raisa informasikan ke saya, memang ada 4. Kemudian ada pengenaan tarif PPH, pajak penghasilan 0% Sobat Peduli. Jadi 0% ini bukannya memang tidak bayar pajak, tetap. Jadi memang ada tarif PPH tapi 0%. Dan ini final itu berarti langsung atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi semua teman-teman yang bekerja dalam hal di kesehatan. Memang mungkin kalau punya keluarga, teman dekat dan sebagainya, luar biasa mereka semua, makanya mereka diberikan tarif 0% dan final seperti itu. Dan kemudian terakhir pengenaan tarif PPH 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta. Misalkan di sini sewa harta berupa tanah dan atau bangunan. Bentuknya apaan sih gitu ya? Ya itu berarti ada beberapa memang kriteria tertentu, memang tidak bisa sekonyong-konyong. Sekarang mungkin waktu saya juga tidak terlalu banyak ya Mbak Reza untuk menjelaskan di sini. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada sewa dan penghasilan lain selain dari harta dan bangunan tersebut ya. Jadi begitu teman-teman untuk fasilitasnya itu. Ini yang saya omongin ini sesuai dengan aturan. Mungkin kalau saya ngomong sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan membosankan ya Mbak Reza ya. Jadi ini teman-teman Sobat Peduli juga bisa lihat di googling deh gitu ya, PMK nomor 83 tahun 2021, dan ini merupakan perpanjangan dari PP 29. Ini merupakan perpanjangan karena sebelumnya itu untuk di aturan sebelumnya yang PMK nomor 9 itu sampai bulan Juni Mbak Reza. Nah, ketika bulan Juli ini muncullah ada siaran pers dan beberapa PMK ini diperpanjang deh gitu ya. Semoga memang perpanjangan ini kalau menurut saya yaitu untuk menstimulus orang tetap bayar pajak,
tapi kita kasih insentif. Dan teman-teman harus tahu atas fasilitas-fasilitas yang kami berikan ini, kami ini otomatis nanti teman-teman yang ada di mengerjakan APBN itu pasti akan melakukan penghitungan untuk pos-pos. Ini berarti pemerintah yang ngebayarin, Mbak Reza. Otomatis kan berapa sih harusnya masyarakat atau wajib pajak yang membayar, otomatis nanti akan ada pos tersendiri, sobat pare-pare, akan ada pos tersendiri. Ini dari fasilitas yang diberikan negara, ini insentif yang diberikan negara, itu nanti ketahuan terinci, dan itu nanti pastinya akan diaudit oleh teman-teman dari BPK dan lain sebagainya. Jadi memang insentif ini kami berikan, manfaatkan, tetap sesuai dengan self assessment yang pas, menurut saya seperti itu sih Mbak Reza. Iya, baik Sobat Peduli, it's really amazing ya. Banyak orang yang nggak tahu gitu kan, mereka belum paham pajak ini maunya kemana gitu kan. So dengan adanya pemahaman seperti ini, dengan dibantu teknologi yang semakin hari semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan hal-hal baik itu pajakan. Tapi saya ngomong-ngomong Bu Meke ya, terima kasih banyak. Radio Peduli Parepare kemarin sempat dikasih penghargaan ya. Oh iya, kami yang terima kasih ya. Gitu. Kami terima kasih. Maksudnya Iya. pajak bertutur ya. Oh, iya, Pajak begitu. bertutur 2021 kemarin kami mengundang dari radio juga Dan TV hadir, Peduli, ya? Dan TV Peduli hadir. Itu biasa melihat adik-adik di Parepare itu turut berperan aktif untuk biar tahu mereka pajak itu seperti apa, dan menurut mereka menurut saya itu luar biasa sekali loh Mbak Reza. Keren Banget ya. Keren banget. Iya, sekeren yang menyampaikan hari ini. Bisa aja. Baik Bu Meke, kita masih ada waktu 30 menit ke depan ya. Baik Sobat Peduli di 0811459969 atau bisa juga di 0421281110. Tetaplah bersama di Apa Kabar Parepare. 96,9 FM Radio Peduli Parepare, informasi sehat dan cerdas. Pak, Pak. Tadi pagi itu ada petugas kelurahan cari Ki. Apa bede? Ada pesan nah? Tidak ada Ji, cuman titip Ji ini kertas untuk kita Oh, ini namanya tagihan pajak bumi dan bangunan, Bu. Kenapa kita tidak bayar, Ki? Setiap tahun menajak dibayar. Nah rumah tuh tidak pernah jadi pugar, begini-begini terus Ji. Muka diapakan itu uang untuk bebeta? Bukan begitu, Bu. Walau kita tidak pugar rumah ini, tapi pajak bumi dan bangunan harus dibayar setiap tahun. Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Bu, itu uang PBB yang kita bayar sebenarnya dikembalikan juga Ji untuk rakyat. Dipakai untuk membangun fasilitas publik, misalnya membangun jalan, pasar, gedung-gedung sekolah, dan sebagainya. Oh, begitu kapayang Pak. Ayo mepayang pergi bayar ke besok. Lunasilah PBB Anda sebelum jatuh tempo. Dengan membayar PBB berarti Anda turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Pesan ini disampaikan oleh Radio FM Peduli Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan menerima barang
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 치아까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Your girl need a doll and that's $100. Package 중에 100 내 몫을 원해. Come on, get some. 난 같지만 어쩔 순 없잖아. What's up? I'm right back. 방금 shredded cut back. Plain Jane get hijacked. Don't like me, then tell me how you like that, like that. 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I'll kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? 나에게 이른 채로 추락했던 날 어두운 하늘 속에 갇혀있던 날 그때쯤에 넌 날 건네야 했어 Look up in the sky, it's a bird, it's a plane Yeah Bring out the butt, bitch Yeah Like pink Dum 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 How you like that? Dum 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 You gon' like that? Dum 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 How you like that? Dum 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 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Informasi sehat dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. Peduli masih bersama Apa Kabar Pare-Pare dan masih ada narasumber kita. Dan bagi Anda yang terlewatkan ya perbincangan kita di awal tadi, talk show dengan Ibu Miki ya, Ibu Rika Mayvi maksud saya. Iya baik Sobat Peduli, beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Pare-Pare ya. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama penyampaiannya seperti apa, menjelaskan kepada kita seperti apa ya untuk perpanjangan waktunya sampai Desember ya 2021. Baik Ibu Rika, saya ingin bertanya nih ya. Sambil kita menunggu mungkin ada Sobat Peduli yang ingin bertanya, bisa di 0811 459969 atau di 0421 28110. Baik, bisakah disampaikan kepada Sobat Peduli ya mengenai PPh 21 dengan PPh 25. Nah, kemudian mengenai UMKM, ini adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas tentang perpajakan. Boleh Ibu Rika disampaikan? Boleh banget Mbak Raisa. Ya. Terima kasih. Jadi ini 21 dan 25 dan UMKM yang Mbak Raisa tanya ini sebagian dari insentif yang kami berikan yang sampai tanggal 31 Desember 2021. Untuk insentif PP Pasar 21 saya ngomongnya sekarang Sobat Pare-Pare, jadi saya nggak menjelaskan apakah itu PP Pasar 21 gitu ya, enggak ya. Jadi saya berharap teman-teman semua Sobat Pare-Pare sudah cukup mengerti. Di sini untuk insentif PP Pasar 21 itu kalau teman-teman memang menjadi pegawai gitu ya, menjadi pegawai atau pekerja dimanapun, pasti oleh perusahaan nanti akan dilakukan pemotongan untuk pajak. Nah ini PPh 21 namanya teman-teman. Nah, kalau 21 itu memang otomatis itu pasalnya pasal 21 teman-teman bisa lihat di undang-undang perpajakannya. Di sini untuk insentif PPh pasal 21, jadi di sini pemberi kerja atau wajib pajak itu diberikan insentif. Jadi diberikan ada beberapa yang tapi tidak semuanya Mbak Reza. Jadi saya kerjanya di dalam bidang perusahaan ini dan lain sebagainya, berarti saya dapat nggak bayar pajak dong. Ini insentif. Ini insentif ya teman-teman. Jadi sampai dengan Desember 2021 saya tekankan itu. Jadi di sini yang tadinya perusahaan membayarkannya, ini otomatis PPh 21 ini ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah yang menanggung, yang seperti saya bilang di latar belakang tadi. Jadi memang otomatis nanti pemerintah akan menghitung nih yang sudah ditanggung oleh pemerintah berapa. Nah, pemberi kerja atau perusahaan ya, atau wajib pajak atau karyawan ini berarti tidak terdapat untuk pembayaran pajak dalam hal ini. Berarti umpamanya gini, saya terima gaji nih, gitu kan, untuk PPh 21 ya. Biasanya gaji saya maunya dipotong nih sama perusahaan biasanya. Kemudian karena ini dipospon ya, maksudnya diundur menjadi Desember 2021 nanti. Insentifnya ya. Jadi saya terimanya tuh bulat, jadi nggak dipotong pajak atau gimana? Sebenarnya memang seperti itu. Jadi tidak ada pemotongan dan sebagainya. Wow, baik banget pajak. Itulah makanya wajib pajaknya ketika pemerintah memberikan insentif gitu ya, memberikan fasilitas, manfaatkan, tapi ya itu yang tetap kami tekankan. Bayarnya benar, lapornya benar, ngitungnya juga harus benar, seperti itu. Dan ini memang untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini tidak semuanya, tidak semua industri yang kami berikan. Baik, kategorinya untuk seperti apa aja tuh? Sebenarnya kalau saya memberikan kategorinya banyak banget. Bisa dilihat di PMK 82. Teman-teman bisa lihat di sana ya, listnya ada. Yang sekarang ini posisinya ini ada sekitar 1189. Oh, that much. Banyak ya. Banyak sekali. Jadi untuk 1189 bidang usaha itu yang diberikan. Memang tidak semuanya Mbak Reza. Jadi kalau semuanya karena nanti negaranya bisa bingung juga ya, karena semuanya ya kan nggak semuanya pengusaha ya, karena semuanya memang masih bekerja dengan perusahaan-perusahaan atau
punya pemberi kerja seperti itu. Itu yang pasal 21 Mbak Reza. Oke. Iya. Mungkin saya lanjutkan ke pasal Boleh, 25. ya, pasal Oke. 25. Untuk PPh pasal 25, PPh pajak penghasilan pasal 25 basicnya teman-teman bisa lihat ya di undang-undang pajak penghasilan pasal 25 itu apa sih gitu ya. Ketika memang wajib pajak orang pribadi atau badan yang memang memiliki keharusan untuk melakukan pelaporan, ya tentu saja ya hitung sendiri, bayar sendiri, lapor juga SPT tahunan. Nah, ini mungkin Mbak Reza familiar dengan SPT tahunan, ya. Sangat familiar. Sangat. Harus ya teman-teman. Istilahnya kalau teman-teman memang masih memang menjadi wajib pajak, itu jangan lupa, itu tetap harus dilaporkan. Nah, saya balik lagi nih, ketika teman-teman melaporkan taruhlah SPT tahunan yang setiap tahun teman-teman laporkan, di situ teman-teman kan bisa ada kewajiban untuk melakukan pengangsuran PPh pasal 25 Mbak Reza. Nah, itu angsuran PPh 25-nya nanti itu berdasarkan perhitungan dari wajib pajak sendiri di SPT-nya. Kami juga tidak bisa ngitung-ngitung gitu ya. Baik. Nah, ketika teman-teman itu menghitung, nah teman-teman tuh melakukan angsuran dari Januari ya, dari setelah teman-teman itu submit taruhlah bulan Maret. Nah, nanti bulan April sampai Desember itu teman-teman ngitung sendiri. Oke, berarti saya ngangsurkan, tidak memberatkan seperti itu. Nah, dalam hal ini angsuran yang sudah teman-teman informasikan dalam pelaporan SPT tahunan itu dikasih insentif. Bisa pengurangan, nah gitu ya, nggak serta merta jadi nggak bayar juga. Gitu ya. Waduh, saya tadi berpikir wah gratis nih, asik nih. Jangan dong, nanti vaksin siapa yang bayarin? Gitu ya, benar. Betul, karena kesehatan juga nomor 1 ya. Tuh dengerin tuh sobat peduli. Jadi seperti itu. Jadi kita berikan pengurangan. Tentu saja ketika pengurangan PPh pasal 25 ini sebesar setengahnya. Jadi misalkan Mbak Reza ini udah bilang di SPT tahunannya, oke, pajak saya akan membayar setiap bulannya berdasarkan perhitungan saya, setiap bulannya saya akan bayar 2 juta. Oke, Mbak Reza udah bayar nih gitu kan, ternyata muncullah insentif ini, otomatis ini dapat pengurangan 50%, tapi tidak serta-merta juga. Jadi memang kan kami juga harus mempertanggungjawabkannya nih Mbak Reza, istilahnya ke negara ya, bahwa misalkan Mbak Reza minta pengurangan, saya juga nggak tahu kalau Mbak Reza minta pengurangan kalau Mbak Reza tidak menyampaikan. Mengajukan ya. Sebenarnya untuk pengajuan itu untuk yang perpanjangan ini sudah Agustus kemarin, tapi tidak masalah. Nanti teman-teman sobat Parepare bisa tanya kepada account representatif atau penyuluh yang ada di KPP Pratama Parepare. Itu silakan gitu ya. ditelepon ke sana. Bisa juga via online ya. Iya, kami jangan datang deh. Maksudnya kesian kalau datang ya. Maksudnya masih PPKM soalnya. Iya, lebih di rumah aja, bisa WA, bisa telepon ya. Maksudnya seperti itu. Itu untuk PPh pasal 25 itu lumayan sekali. Tapi tentu saja istilahnya ketika adanya pengurangan angsuran diskon lah ya, diskon 50% ini, pastikan juga pembayaran Anda berdasarkan perhitungan yang Anda lakukan itu sudah tepat. Karena kami juga memiliki teman-teman yang petugas yang memastikan benar nggak setorannya seperti itu. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Itu untuk PPh pasal 25. Dan yang terakhir UMKM. Sebenarnya ada 3 lagi tapi nggak apa-apa lah ya. Ini yang memang nggak apa-apa, masih banyak waktu. Oke. Semoga sobat Parepare nggak bosan nih dengerin yang namanya pajak dan lain sebagainya ya. Kalau UMKM ini insentif UMKM, saya ngomongin UMKM di Parepare ini keren banget, luar biasa. Karena saya juga istilahnya saya memanfaatkan dari UMKM yang ada di Instagram loh ya, dari makanan, kurir luar biasa, keren bener. Nah, di sini UMKM mungkin teman-teman dan sobat Parepare itu pernah mendengar yang namanya yaitu UMKM itu gimana sih kalau untuk UMKM PPh final PP 23. Kalau ngomongin PP 23 ya ampun, kalau udah ngomongin aturan, aduh kayaknya saya malas banget deh liatnya gitu ya. Tapi ya itu ngomongnya harus begitu ya. PP 23 itu. Jadi tarifnya itu 0,5%. Awalnya 0,5%. Hitungannya gimana sih gitu ya. Hitungannya mudah kalau untuk UMKM itu karena dia berbeda dengan pajak yang tadi aku bilang tadi itu ya Mbak Reza. Jadi ini ya Anda yang tahu gitu, penghasilan Anda berapa sih, itulah yang Anda bayarkan kali tarif 0,5%. Itu mudahnya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen sobat Parepare pengen tahu gimana sih detailnya seperti apa, ya aku bilang tadi silakan hubungi KPP Pratama Parepare. Dan untuk 0,5% ini juga untuk UMKM ini juga ditanggung pemerintah. Gitu Mbak Reza, otomatis ditanggung pemerintah lagi gitu kan gitu ya. Lagi-lagi pemerintah. Lagi-lagi pemerintah. Makanya juga kalau misalkan ada yang transaksi dengan UMKM, ada yang pemotongan pemungutan misalkan nih dari
pihak Radio Peduli mungkin catering dengan salah satu UMKM gitu Baik, ya kan, iya. otomatis Radio Peduli kan udah punya NPWP dan Betul. memiliki kewajiban perpajakan yang lebih komplit kalau menurut saya. Iya. Nah itu juga berarti tidak perlu melakukan pemotongan-pemungutan. Tapi ya tidak serta-merta diam-diam saja karena saya dengan UMKM dan lain sebagainya. Itu kami memang ada prosedurnya. Jelimet enggak gitu kan ya. Cukup menyampaikan laporan, ada beberapa laporan dan itu juga online di www.pajak.go.id. Kalau teman-teman sobat Pare-Pare nggak lihat dulu itu apa yang ada di www.pajak.go.id, ya nggak kenal. Jadi memang bawaannya kayaknya aduh ribet gitu. Nggak juga, karena sekarang kalau apa-apa online aja ya. Udah keren banget loh, register online, cus, oke, masuk gitu ya. Ini pajak juga menurut saya tidak terlalu tidak susah kalau menurut saya ya, maksudnya saya teman-teman juga bisa melakukan kegiatan online lainnya lancar, ini juga pasti bisa. Nah, mungkin itu salah satu di antara ada 6 sebenarnya, ada 6 insentif Mbak Reza. Ini 3 di antaranya mungkin yang paling ngena ya. 2 PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan UMKM. Ada juga yang PPh pasal 22 impor, ada juga yang untuk PPh final jasa konstruksi, tapi konstruksinya untuk P3 TGAI, untuk tata guna air irigasi. Jadi memang tidak untuk konstruksi yang jalan raya, tidak. Jadi memang terbatas. Dan untuk insentif PPN. Nah, untuk insentif PPN ini mungkin Mbak Reza pernah dengar yang namanya negara itu juga memberikan kepada wajib pajak kalau ada lebih bayar. Misalkan Mbak Reza kelebihan pembayaran ya. Nah, itu PPN, dalam hal ini PPN. Restitusi namanya. Nah, dalam hal ini pengembalian pendahuluan dengan kriteria saya ngomongnya agak sedikit teknis. PKP beresiko rendah gitu ya. Dengan paling banyak jumlahnya 5 miliar dan lain sebagainya, itu otomatis nanti kami berikan insentif juga seperti itu. Dan tidak semua industri loh teman-teman. Yang tadi saya informasikan, tidak semua industri dapat fasilitas insentif ini. Karena apa? Awalnya sudah banyak Mbak Reza. Sekarang cuma 132 gitu ya. Kemudian cuma 216. Kalau saya pribadi nih ya, kalau saya melihat semakin sedikit berarti kan perekonomian sudah mulai oke ya. Teman-teman bisa lihat ya info-info yang ada di televisi, pergerakan year on year antara bulan Agustus ya sama tahun lalu kita bergerak luar biasa teman-teman. Nah itulah ya istilahnya daya beli masyarakat juga terlihat di situ. Ada demand, ada supply, otomatis ketika ada demand ada supply, nah itu efeknya ke pajak juga harusnya sejalan. Gitu. Seperti itu Mbak Reza. Sobat Peduli masih bersama Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Pare-Pare, yaitu dalam hal ini Ibu Rika Mayvi ya. Sobat Peduli panjang kali lebar jelaskan. Memang kalau bicara pajak ini sudah jengah kayaknya masyarakat langsung parno gitu kan. Wah pajak nih mau dihitung semua angka-angka gitu kan. Ternyata it's so simple banget gitu kan. Nggak membebani juga masyarakat. Ternyata pemerintah lagi-lagi memberikan keringanan, bahkan take over langsung, maksudnya permasalahannya seperti apa dan diskon yang besar-besaran menurut saya. Hanya saja mungkin sosialisasi penyampaian kepada masyarakat yang mungkin butuh sedikit disupport. Betul. Agak nggak terlalu masif ya. Iya betul. Ya. Dan mengenai ini nih Bu Rika ya, saya mau tanyakan kan memang tadi dihimbau bahwa jangan membayar karena ini semua gratis himbauannya betul. Nah kalau menurut saya nih wajar saja di masyarakat itu mereka menggunakan jasa orang kemudian dibayar kemudian menjanjikan ya dalam tanda kutip menurut saya, karena ini katanya pajak itu bisa dilobi gitu kan. Gitu ya? Iya. Bisik-bisik tetangga ya. Ternyata saya harus dipajakin 2 juta gitu kan ya. Kemudian saya dibantu dengan orang dalam, bahasanya seperti itu. Saya bicara teknis juga di sini kan. Orang dalam gitu. Kemudian dengan saya bisa sampai 0 rupiah bahkan. Atau mungkin let's say 100.000 dari 2 juta itu. Nah, sehingga dia menjanjikan kepada oknum tersebut untuk menjanjikan entah dana atau apa seperti itu. Nah menurut Bu Rika nih, kalau saya sih daripada dikasihin kepada oknumnya mendingan saya bayarin pajak aja, udah jelas nggak melanggar gitu kan. Nah ada nggak saran dengan atau mungkin masukan untuk ke Sobat Peduli, karena kan ini sudah menjadi rahasia umum ya, entah ini hoax ya, kita mengklarifikasi kalau memang itu hoax bahwa pajak itu bisa dilobi ya, seperti itu. Bagaimana menurut Ibu Rika?
Oke, terima kasih Mbak Reza. Pajak bisa dilobi. Menurut saya, para wajib pajak yang saya hormati ya, masyarakat juga yang belum jadi wajib pajak, eh, semua pelayanan yang kami lakukan itu gratis, tidak dipungut biaya, tidak dipungut biaya. Kalau yang Anda bilang, saya disuruh bayar pajak, ya itu karena memang sesuai dengan aturan dan ketentuan bahwa Anda itu memang merupakan subjek pajak yang harus membayar pajak. Itu yang nomor satu, karena memang harus membayar pajak. Kemudian, aduh nggak bisa, prosedurnya belibet. Prosedur, saya ngomongin prosedur, belum masuk ke teknisnya. Prosedur belibet, enggak. Makanya harus kenal dulu, sobat pare-pare. Kenal dulu istilahnya, dan menurut saya, semuanya pasti bisa karena ya udah di era sekarang semua serba online, semua serba digital, otomatis pasti bisa. Itu prosedurnya. Kemudian untuk yang ketiga nih, misalkan ada oknum-oknum dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya tidak bisa pungkiri juga, mungkin ada yang seperti itu, tapi saya tidak pernah nggak pernah ketemu Mbak Raisa. Baik. Kalau nanti kata para pendengar, kesian amat tuh ibu belum pernah ketemu gitu ya. Tapi kalau yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, ini kan namanya self assessment ya. Bapak Ibu silakan hitung, silakan bayar, dan silakan laporkan sendiri. Kalau misalkan merasa terbebani dengan berat, dengan saya nggak ngerti dan lain sebagainya, saya minta butuh bantuan orang. Bisa jadi orang luar yang menawarkan jasa, bisa jadi juga katanya ada orang dalam gitu ya. Betul. Yang bisa dinego, yang tadinya harusnya bayarnya 2 juta jadi cuma 100 ribu gitu ya. Kalau memang perhitungan Bapak Ibu itu memang harusnya 2 juta, bayarkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu hitung. Istilahnya seperti itu ya. Saya ngomongnya hitung dulu karena yang menghitung Bapak Ibu sendiri kok. Nanti mungkin teman-teman yang ada di kantor pajak dimanapun itu memastikan benar nggak. Nah, satu lagi ketika ada oknum orang dalam. Ketika dinego, oke deh saya bayar 100 ribu, hati-hati Bapak Ibu, siapapun orang itu, karena semua transaksi Bapak Ibu itu bisa terlihat. Zaman sekarang ini online, semua serba online. Sekarang kan udah bukan kayak zaman dulu Mbak Reza. Sekarang gini, misalkan saya contohkan, ada salah satu transaksi misalkan jual beli tanah, itu paling gampang. Bapak Ibu itu kan nggak urusannya nggak ngasih sertifikat, ya, nggak ngasih kwitansi. Misalkan saya Rika ngejual ke Mbak Reza, udah Mbak Reza nih saya jual ya kwitansi, kan nggak seperti itu. Itu bukan beli kacang. Sekarang udah nggak kayak gitu ya, udah mati ketawain. Otomatis ketika ada transaksi apapun itu teman-teman, ketika ada transaksi otomatis nih butuh ada pembuktian, misalkan akte, sertifikat, harus ke kecamatan untuk pengesahan BPHTB dan lain sebagainya. Ini saya salah satu contohnya loh ya teman-teman ya. Itu semua data Anda kan terlihat di sana gitu ya, dari NIK-nya yang jual dan yang beli, dari KTP. Kemudian dari yang tadi iklan PBB itu keren banget loh tuh, jangan lupa teman-teman ya, Agustus ya ini itu juga kelihatan dari nomor NOP-nya, nomor objek pajak. Kemudian dari SPPT Anda, semua data itu ada sobat pare-pare ya. Jadi ketika sobat pare-pare membayar ke oknum, taruhlah yang tadi 100 ribu, padahal harusnya 2 juta, nanti di data akan terlihat oknum itu tidak bisa menjamin apakah dia bisa mengklarifikasi, mengklirkan istilahnya semua data-data yang saling berintegrasi kan beda-beda. Ada teman-teman dari BPN, ada teman-teman dari Pemda, ada teman-teman dari itu kan tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya akan terintegrasi data Anda. Jadi menurut saya dan menurut teman-teman yang ada di kantor pajak nih, nggak saya doang ya. Kalau ada yang seperti itu hati-hati, mungkin bisa diinformasikan ke kami di kantor pajak. Siapakah gerangan, orang dalam atau orang luar dan sebagainya. Dilaporkan aja. Laporkan. Itu memang ada saluran pengaduannya Mbak Reza. Ya, jadi kami gratis ya teman-teman, gratis dalam hal ini, tidak ada jasa ditolong ini bikin NPWP, enggak ada ceritanya seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, laporkan. Siap. Dan saya mohon bantuan kerjasamanya juga dari para wajib pajak dan masyarakat. Kalau teman-teman memang istilahnya tolong dibantu deh, saya kasih, ya otomatis yang rugi siapa? Saya mendingan bayar buat pajak. Otomatis Anda sudah berperan aktif untuk negara. Itu loh ya istilahnya menurut saya ya. Apalagi era seperti ini Mbak Reza. Menurut saya ya itu, langsung saja teman-teman, jangan melalui oknum-oknum tertentu. Kalau memang teman-teman ada saudara, teman tetangga dan lain sebagainya yang bisa menghitungkan dan lain sebagainya, pastikan itu bukan oknum yang merugikan Anda, seperti itu. Baik Bu Rika, kita dengarkan dulu rekan saya Sundari Amin akan melaporkan
Lintas Berita. Oke, Nanti kita silakan. kembali lagi tetap bersama 96,9 FM. Saya Raisya Eno dan Ibu Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Parepare akan kembali setelah yang satu ini. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pemerintah Kota Parepare melalui Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare turut mendukung kesuksesan program vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil di Parepare. Parepare resmi mencanangkan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil pada Selasa 31 Agustus lalu di RSUD Andi Makassau. Suara.news memberitakan Kepala Dinas PPKB Parepare Dr. Haja Halwatia ikut hadir bersama SKPD terkait dan organisasi profesi kesehatan saat dilakukan vaksinasi perdana kepada ibu hamil di RSUD Andi Makassau. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe meyakinkan tidak ada yang dilanggar dalam pembangunan Anjungan Cempaya di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Parepare. Suaranya.news memberitakan Wali Kota bergelar Doktor Ilmu Hukum tersebut menekankan dalam pemerintahannya tidak ada keberanian untuk melabrak aturan, semua harus sesuai aturan. Penekanan Wali Kota pun menanggapi pertanyaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan dalam konferensi pers virtual yang menduga ada pelanggaran dalam pembangunan Anjungan Cempaya. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak mengefektifkan peran forum partisipasi publik dalam mensejahterakan perempuan dan anak. Sulsel1.com memberitakan forum yang melibatkan pemerhati perempuan dan anak dari berbagai kalangan baik organisasi masyarakat, media, penyuluh agama, akademisi, budayawan, dan stakeholder tersebut diefektifkan demi menekan angka kekerasan kasus perempuan dan anak di Kota Parepare. Nantikan Lintas Berita 1 jam ke depan di 96,9 FM. Saya Sundari Anu. Tak kenal maka tak kebal. Vaksin COVID adalah kebutuhan. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Parepare. Tadi pagi itu ada petugas kelurahan cari, Ki. Apa beda? Ada pesan nah? Tidak ada, Ji. Cuman titip Ji ini kertas untuk kita, Oh, ini namanya tagihan pajak bumi dan bangunan, Bu. Kenapa kita tidak bayar, Ki? Setiap tahun menajak dibayar. Nah, rumah itu tidak pernah jadi pugar. Begini-begini terus, Ji. Muka diapakan itu uang gue beta? Bukan begitu, Bu. Walau kita tidak pugar rumah ini, tapi pajak bumi dan bangunan harus dibayar setiap tahun. Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Bu, itu uang PBB yang kita bayar sebenarnya dikembalikan juga untuk rakyat. Dipakai untuk membangun fasilitas publik, misalnya membangun jalan, pasar, gedung-gedung sekolah, dan sebagainya. Oh, begitu kapain, Pak? Ayo mepain pergi bayar ke besok. Lunasilah PBB Anda sebelum jatuh tempo. Dengan membayar PBB berarti Anda turut serta dalam pembangunan
bangsa, dan negara. Pesan ini disampaikan oleh Radio FM Peduli Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Informasi sehat dan cerdas. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Parepare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Parepare. Dengarkan bersama ya, rekan saya Sundari Amin di Lintas Berita. Baik, kita kembali ke Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Parepare, Ibu Rika Maifi. Baik, di sesi terakhir ini kita akan mengambil kesimpulan bahwa Sobat Peduli, saya informasikan kepada Anda bahwa Anda bisa untuk informasi terkait pemberian fasilitas PPH, yaitu melalui laman www ya atau www.pajak.go.id. Kemudian juga melalui Kering Pajak di 1500-200 ya, atau bisa juga di Twitter Kering_pajak pada jam kerja ya, yaitu mulai pukul 8 hingga 16 tepat waktu Indonesia bagian Barat ya, jadi dalam hal ini 17. Baik Sobat Peduli, bisa juga dicek di akun sosial media KPP Pratama Parepare di Instagram @pajakparepare ya. Sekali lagi di Instagram @pajakparepare, atau menghubungi fungsional penyuluh pajak ya, mulai dari pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia, maksud saya pukul pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ya. Keadaan PPKM saat ini terdapat pelayanan yang dilayani secara non tatap muka atau online ya. Silakan melalui nomor telepon bisa dicatat 0421228866. 0421228866 ya, atau WhatsApp di 081141000802. Baik Sobat Peduli, kita dengarkan nih dari, saya pengen banget nih ngobrol terus mengenai pajak, saya suka gitu ya. Saya keterbatasan waktu ya begitu Ibu Rika. Mudah-mudahan nanti di lain waktu, apa kabar Parepare ya, Ibu Rika berkenan kembali untuk berkunjung, kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol lagi. Ya, kemudian untuk tujuannya ya, harapan ke depannya DJP ini apa, kemudian ya seperti itu kurang lebih ya, kesimpulannya. Oke. Terima kasih Mbak Reza, Sobat Parepare, terima kasih ya udah mendengarkan kami dengan
pembawa acara yang suaranya empuk banget, menurut saya enak bener ya. Ntar lagi jadi penyanyi Raisa beneran. Jadi begini Sobat Pare-Pare, harapan kami itu baik sebelum pandemi, apalagi setelah ada pandemi itu, Direktorat Jenderal Pajak itu memberikan fasilitas dan kemudahan bagi wajib pajak untuk pelaksanaan hak dan kewajiban Anda sebagai wajib pajak. Jadi kami berharap memang seluruh wajib pajak ataupun masyarakat yang belum jadi wajib pajak itu bisa melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban Anda. Itu ujung-ujungnya untuk negara juga kok gitu ya, bukan untuk siapa-siapa gitu ya. Dan kemudian semua kegiatan ini gratis, Sobat Pare-Pare, tidak dipungut biaya. Lain cerita ketika teman-teman Sobat Pare-Pare itu mungkin harus bayar pajak sekian, itu memang udah kewajiban Anda karena ada di ketentuan di undang-undang. Jadi jangan percaya dengan oknum-oknum yang ada ya, karena gratis. Itu Sobat Pare-Pare ya, tolong di bold, di italic dan di underline. Oke. Berikutnya memang pajak ini merupakan tulang punggung negara, apalagi era pandemi seperti ini. Jadi otomatis vaksin dari mana sih gitu ya, kemudian semua pembangunan tetap harus berjalan, adik-adik kita tetap harus sekolah juga, karena itu harus ada sokongan juga dari negara. Uangnya dari mana? Ya uangnya dari masyarakat, dari Sobat Pare-Pare yang menjadi wajib pajak ataupun calon wajib pajak, seperti itu. Dan memang di era pandemi ini memang fokusnya yang penting sehat dulu, iya, tapi pemulihan ekonomi negara juga harus bergerak, jadi geraknya harus bareng-bareng. Jadi nggak boleh kesehatan sendirian tapi nggak punya uang gitu ya, atau nggak ngumpulin uang tapi udah kesehatannya nggak menjadi prioritas, nggak bisa. Harus bisa sejalan dan beriringan, karena zaman sekarang memang harus kerjasama, kerja keras, gotong royong seperti itu Mbak Reza. Menurut saya itu bukan sekedar jargon ya. Seperti zaman sekarang, apa kabar Mbak Reza? Alhamdulillah sehat. Kalau zaman dulu mah cuma basa-basi. Kalau zaman sekarang udah doa dan memang benar-benar ya istilahnya itu kalau menurut saya teman-teman. Jadi itulah yang diperlukan, kerjasama, kerja keras bersama, kita gotong royong. Karena pajak kita untuk kita, kemudian Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Reza dan Radio Peduli Pare-Pare. Baik Bu Rika. Ya memang ya, kalau dulu kesehatan itu mungkin say hi itu hanya sekedar lip service ya. Kalau sekarang betul-betul udah benar-benar betul-betul sehat bener nggak sih ya? Gitu. Baik Sobat Peduli, terima kasih banyak ya bagi Anda yang sudah ikutan dari tadi ya. Apa kabar Pare-Pare? Mungkin Anda mungkin lain waktu Anda bisa bertanya ya, atau langsung saja tadi udah disebutkan kemana Anda harus bertanya mengenai perpajakan PPh tadi ya. Dan ingat diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Terima kasih banyak Ibu Rika Mayvi ya. Terima kasih sudah hadir berkenan di studio kami ini ya, di Apa Kabar Pare-Pare. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Insya Allah. Sobat Peduli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih buat Ibu Rika Mayvi. Baik Sobat Peduli, tetaplah bersama saya di Apa Kabar Pare-Pare. Karena saya akan kembali lagi dengan informasi perkembangan data COVID-19, kurs valuta asing, dan juga informasi lainnya. Baik, tetap bersama Apa Kabar Pare-Pare. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis.